Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Jamal Official Vlog. Ngobrol bareng Abah Jamal. Alhamdulillah. Kita ketemu kembali di channel YouTube ini, mengupas tuntas terkait ancaman dan teror terkini dari pinjaman online melalui para desa pinjolnya. Kali ini saya akan bahas stop bayar. Yuk sama-sama stop dibayar pinjaman online pinjol kalian mulai 7 Desember 2024. Ada apa? Simak videonya. Alhamdulillah teman-teman, bertemu kembali dengan channel YouTube ini dengan segudang informasi terkait terkini, terupdate ancaman-ancaman dan teror dari pinjaman online saat kalian gagal bayar. Nah, kawan-kawan, sebelum saya memulai untuk mengulas dan mengupasnya terkait masalah stop dibayar pinjaman online mulai 7 Desember 2024. Ada apa? Yuk, bantu saya support dengan cara di subscribe channel Jamal Official Vlog, lalu di like, di share, di komen, pastikan ditekan tombol merah loncengnya. Ditekan tombol merah loncengnya untuk Anda dapat notifikasi atau pemberitaan langsung dari YouTube. Nggak perlu tahu jam berapa tayang, nggak perlu cari jam berapa tayang channel YouTube ini, nggak perlu ya. Cukup ditekan tombol merah loncengnya. Nah, teman-teman juga harus tergabung dalam suatu wadah atau komunitas yang sediakan di grup Facebook. Yang punya Facebook silahkan. Untuk link atau tautan ada di kolom deskripsi video ini dan saya sematkan di kolom komentar. Nah, Anda yang punya WA, ini nih kesempatan untuk join dan gabung di grup WhatsApp PMP. Silahkan ya, sudah banyak orang yang tergabung. Nah, Anda bisa juga komunikasi dengan saya langsung di grup WA tersebut dengan para mentor juga. Untuk masuk di grup WA tentu ada syarat dan ketentuannya. Wajib memiliki seragam atau uniform berupa kaos PMP begini. Nah, ada yang bilang ini kaos anti DC. DC ketika datang ke rumah nasabah nagih, nasabahnya pakai kaos ini buru-buru balik katanya. Alhamdulillah, berarti percaya diri yang kuat dan lebih dari nasabah atau debiturnya. Nah, untuk memilikinya hubungi nomor ini. Ingat, ini nomor untuk Anda pesan kaos, syarat gabung dan join di grup PMP. Bukan untuk konsultasi atau sharing. Ini nomor admin. Nggak akan digubris Anda konsultasi atau sharing ke nomor ini. Nah, Anda yang sudah tergabung di grup PMP boleh nanti memiliki ini. Stiker dilarang masuk. Untuk menghentikan langkah debt collector masuk ke rumah Anda tanpa izin. Pak, kalau mereka menerobos masuk, tetap menerobos masuk setelah melihat stiker ini, rekam, videokan, jangan diviralkan, tapi simpan sebagai bukti Anda untuk melapor ke kantor polisi atas dugaan melanggar pasal 167 ayat 1 KUHP dan di pasal 257 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 di penjara. DC pinjol ya masuk tanpa izin di penjara. Nah, untuk memilikinya silakan hubungi nomor ini. Tulis pesannya, saya pesan stiker dilarang masuk. Oke? Simak videonya. Saya akan ulas dan tuntaskan agar kalian makin percaya diri dan berani lebih lagi lewat channel YouTube ini dan lewat video ini ya. Simak, jangan di-skip. Nah, saya akan perlihatkan dulu ke kalian. Nanti saya akan jelaskan buat Anda semua ya. Stop bayar pinjol mulai 7 Desember, hari ini, 2024. Nah, saya akan bacakan dulu ya. Pas buka Gmail, ternyata sakit hati banget ya. Tadinya nyali gua ciut, jadi membara gua. Lihat, ini yang udah nggak pantas lagi lah untuk pinjol itu dibayar. Tuh, lihat. Saya nggak bakal baca ya, karena saya takut kena ban dari YouTube nanti ya. Lihat tuh. Kau sudah bayar hutangmu yang nggak seberapa ini. Kau sudah kusuruh ngangkang di lampu merah. Buset. Mau fotomu di galerimu itu ku edit gambar bugil. Aku punya banyak cara untuk mempermalukanmu, katanya bangsat. Kau masih sayang sama keluargamu. Kau jaga nama baik keluargamu di situ. Jangan sampai, tuh, lihat. Saya nggak baca ya. Kalian yang lihat seperti itu. Pantas nggak dibayar pinjol? Pantas nggak pinjaman online dibayar dengan penagih-penagih seperti ini? Tulis di kolom komentar. Bantu saya tulis di kolom komentar supaya banyak dibaca. Supaya banyak yang baca. Pantas tidak? Tulis di kolom komentar. Pantas atau tidak? Seorang perwakilan debt collector atau seorang perwakilan dari perusahaan pinjol mengutus penagihnya untuk menagih dengan cara seperti ini. Kotor bahasanya. Pantas nggak? Nah, ya kawan-kawan dimanapun berada. Gagal bayar pinjol, sekali lagi saya kasih tahu buat kalian, gagal bayar pinjol tidak berdampak cukup serius buat kalian. Dampak cukup serius tidak ada sama sekali. Hanya
bisa berpotensi masuk slik OJK. Kalaupun itu Anda pinjam di pinjol legal, dan kalaupun itu dimasukkan slik OJK ke slik OJK, random, tidak semuanya. Ya, itu loh. Nah, resiko keduanya, Anda akan menerima pesan-pesan seperti ini menyakitkan. Udah itu aja resikonya. Masuk slik OJK sama dikirimi pesan-pesan seperti ini, lainnya tidak. Gagal bayar Anda tidak berdampak kepada pekerjaan. Anda masih tetap bekerja di sana. Anda masih tetap bisa makan, masih tetap bisa gajian, masih bisa berkumpul, masih bisa untuk senyum-senyum. Nah, dengerin. Gagal bayar pinjaman online berdampak cukup serius. Baik itu buat pinjolnya, buat pinjaman online-nya, buat perusahaan pinjolnya, maupun buat debt collector-nya. Khususnya debt collector ini yang kita soroti. Yang kirim pesan-pesan seperti ini. Dampaknya cukup serius. Mereka pikir dengan mengancam Anda, dengan mengirimkan pesan-pesan menyakitkan seperti itu, pesan-pesan tidak senonoh, pesan-pesan tidak sepantasnya dikirimkan, nasabah akan bayar. Enggak. Nasabah akan langsung menyelesaikan tunggakannya? Enggak. Benar nggak? Benar nggak? Sekali lagi saya tanya, benar nggak? Enggak kan? Nggak akan bayar kok. Dikiranya nasabah itu takut dikirimi pesan seperti itu menghina ibunya, menghina anaknya. Nah, anak nasabah dihina, ibu nasabah dihina. Akan bayar gitu? Enggak. Justru sebaliknya. Akan terjadi gelombang stop bayar alias gagal bayar. Dan itu amat sangat merugikan bagi DC-nya. Nah, ini saya kupas nih ya. Gagal bayar kalian tidak berdampak cukup serius kan? Yang tadi saya bilang hanya berdampak slik OJK ataupun Anda dipermalukan. Tapi gagal bayar kalian itu sama dengan gagal tagih bagi debt collector-nya. Gagal tagih, otomatis mereka tidak berhasil mendapatkan target. Target untuk penagihan, target bayar bagi mereka. Nggak berhasil. Gagal tagih tidak mengenakan, bos. Gagal tagih yang pasti auto dipecat DC-nya. Tidak punya pekerjaan. Tidak punya pendapatan penghasilan. Itu loh, cukup serius kan sebenarnya gagal bayar Anda itu bagi DC-nya, bukan bagi Anda. Jadi tidak perlu ditakutkan lagi stop bayar. Tidak usah dibayar. Selesai sudah ada. Nggak ada cara lain untuk menyetop cara-cara gila seperti ini. Cara-cara arogan secara verbal seperti ini. Sudah nggak pantas. Tidak ada satupun peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia ini yang membolehkan menagih dengan kalimat-kalimat kasar, menagih dengan cara-cara intimidasi, menagih dengan cara-cara menghina, mencaci maki. Nggak ada yang membolehkan, tidak ada satupun aturan yang membolehkan mereka menagih dengan cara-cara intimidatif. Tidak ada. Jadi, kalau kalian menghadapi situasi seperti ini, cukup kita balas mereka, cukup kita bikin mereka miskin. Kita bikin mereka lapar. Dengan cara di stop bayar. Selesai sudah. Nggak ada berdampak kan buat Anda? Nggak ada dampaknya kan? Dampaknya cukup serius buat desanya. Rasain. Biarkan mereka para debt collector pinjaman online yang mengirimkan pesan-pesan WA penagihan seperti ini merasakan dampaknya. Merasakan efeknya. Merasakan resikonya mereka melakukan seperti itu. Dan gigit jari mereka tidak mendapatkan target, tidak mendapatkan hasil. Beres kan? Nggak pusing kan? Nggak usah dipusingkan. Biarkan saja. Sakit hati ya udahlah, wajarin aja lah. Namanya juga Anda pinjaman online, pinjaman daring. Mulai dari Anda cari aplikasi secara daring online di Play Store dan sebagainya. Anda mengajukan online, Anda di ACC online, maka Anda ditagih pun kemungkinan online karena bayar pun online. Semuanya serba online. Jadi wajar sajalah. Jadi hati ini, perasaan ini sudah mulai harus berdamai dengan situasi. Berdamailah dengan keadaan. Nggak usah Anda terlalu merisaukan hal-hal. Ya, saya anggap ini hal kecil lah. Saya tidak mengecilkan ya permasalahan Anda, tapi kita anggap hal yang kecil lah seperti ini. Tidak usah dibesar-besarkan. Jangan tersita waktu, pikiran, dan fokus Anda untuk ngurusin seperti ini. Untuk ngurusin ancaman dan teror seperti ini. Biarkan saja. Let it flow. Biarin aja. Yang berdampak mereka bukan Anda. Paham ya? Kita lebih cerdas dari mereka. Makanya dalam situasi gagal bayar, pinjaman online, saya berharap kawan-kawan semua untuk tergabung dalam suatu wadah komunitas. Ingat, Anda perlu teman. Anda perlu
teman yang bisa mendengarkan kalian. Anda perlu teman yang bisa memberikan masukan buat kalian. Nah, itulah fungsinya Anda gabung dan join di grup WA PMP, banyak kawan di sana. Banyak teman yang ngasih pencerahan. Ada saya di grup tersebut juga yang bisa ngobrol sama kalian. Saya sediakan khusus grup ini biar kalian makin kuat. Silakan ya untuk join dan gabung. Tadi saya sudah buatkan di awal video dan ini nih ada yang merah-merah. Anda hubungi pesan WA saja, nggak usah ditelepon, pesan WA. Saya pengen join di gabung atau gabung di grup WA PMP. Nanti admin saya akan kasih tahu apa syaratnya ya. Mudah kan? Iya, harus berkomunitas. Hati-hati kejebak ya, banyak sekali joki pinjol berkeliaran saat situasi gagal bayar nasabah pinjol di Nusantara ini. Banyak sekali sudah terjebak, terjerat joki-joki pinjol. Jangan mau terima. Ketika ada yang menawarkan jasa gagal bayar, jangan diterima. Apalagi jasa backup, tidak akan ditagih, jasa hapus data, bohong. Duit Anda akan ludes, akan habis, bahkan handphone Anda akan bermasalah. Karena mereka akan ngecek handphone Anda pura-pura ataupun alih-alih ingin melihat aplikasi, mematikan aplikasi, menghapus aplikasi, dan sebagainya. Bohong. Padahal mereka itu menguras limit kalian di handphone kalian tanpa sepengetahuan Anda. Mereka mendownload aplikasi-aplikasi yang belum Anda download. Dan mereka akan habiskan limitnya, mereka akan kuras, mereka akan ambil uangnya, dan Anda yang ketiban pulung akan ditagih oleh debt collector. Mereka tinggal pergi. Karena data yang dipakai data Anda. Hati-hati dan waspada. Ini peringatan cukup serius buat kalian semua. Situasi gagal bayar, tidak perlu bantuan jasa gagal bayar, jasa hapus data, dan lain sebagainya. Cukup Anda berkomunitas, cukup Anda ada dalam suatu wadah yang bisa saling menguatkan. Cukup itu aja, ya. Oke? Itu saja yang mau saya bawakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua, dan terima kasih untuk kalian yang sudah gabung di channel YouTube ini, sudah nonton setiap hari. Saya yakin Anda pasti mulai kuat dan dikuatkan dengan video-video di channel YouTube ini. Dan sebagai feedback buat saya, agar saya makin semangat lagi, tolong tulis dan ketik di kolom komentar, saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Anda tidak takut. Dengan ancaman, dengan teror, apapun yang mereka kirimkan, Anda sudah bisa ketawa dan sudah bisa senyum. Dan menganggap semua itu adalah lelucon. Saya paham, saya mengerti, saya tidak takut. Assalamualaikum. Ya jangan lupa di Di subscribe, lagi tuh nih, di like, di share, di komen. di komen. Jamal Official Vlog. Iya. Alhamdulillah, ada di akhir video. Sebelum saya akhiri, seperti biasa, saya kasih kesimpulan buat kalian. Anda menerima pesan kasar, menerima pesan intimidatif, menerima pesan tidak sewajarnya dan tidak mengenakan dari debt collector. Apa yang harus Anda lakukan? Stop dibayar, tidak usah dibayar pinjol Anda mulai 7 Desember 2024. Nggak usah dibayar. Itu adalah cara terbaik untuk meminimalisir tidak terjadi lagi kondisi seperti ini, untuk mencegah dan sekaligus mematikan langkah mereka agar tidak melakukan penagihan seperti ini. Karena dengan kita stop bayar, tidak dibayar pinjol tersebut, artinya mereka auto dipecat dari pekerjaannya, tidak lagi digunakan atau dipekerjakan sebagai tenaga penagih. Tidak ada satu perusahaan pun yang mau menggaji sia-sia atau menggaji buta terhadap para kolektor ataupun karyawannya yang bertugas sebagai juru tagih yang tidak berhasil melakukan atau menyelesaikan target mereka. Tidak ada yang mau perusahaan gaji buta mereka, ya. Apalagi cara-cara penagihan seperti ini sebenarnya merugikan pinjol sendiri. Mereka mengutus petugas penagih seperti ini bukan akan membuat targetnya makin bagus, tapi makin buruk dan nyungsep akhirnya. Tidak ada satupun debitur yang memakai atau menggunakan akal waras dan akal pikirannya yang akan melakukan pembayaran pinjol yang tertunggak dengan cara ditagih seperti ini. Justru sebaliknya, mereka jadi malas untuk bayar, mereka jadi malas untuk melakukan upaya membayar tagihan ataupun cicilannya. Males lah, mana mau. Anda sudah dihina, sudah dicaci maki. Ibu Anda yang melahirkan Anda, yang melahirkan kalian, dihina, dicaci maki. Organ vitalnya sampai disebut-sebut seperti itu, dihina-hina. Yakin masih mau bayar? Yakin masih mau bayar, yakin. Itulah ya, saya bilang stop bayar. Cara terbaik untuk menggulung
para pelaku-pelaku yang gila seperti ini, pelaku penagihan seperti ini. Oke, itu saja mau saya bawakan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Dan seperti biasa, sebelum saya akhiri, saya mengajak kawan-kawan semua untuk berdoa. Doa adalah salah satu ciri khas di channel YouTube ini, dan channel YouTube ini selalu mengajak sama-sama untuk berdoa, memanjatkan doa atas apa yang sekarang terjadi. Kita sudah hilang, kita sudah terlanjur, kita berbuat salah. Yuk kita minta ampun, dan doa saya pimpin secara agama Islam yang saya anut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabb, ampuni dosa kami, ampuni kami semua ya Allah, yang sudah terjerat riba pinjol, yang sudah terjerat pinjaman online, ya Allah ampuni kami. Kami ingin tobat, kami ingin hijrah ya Allah. Lancarkan usaha dan niat kami untuk totalitas hijrah dan istiqomah, meninggalkan riba dalam kehidupan kami. Ya Allah, ya Rabb. Untuk kami, teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, ya Allah. Angkat sakit penyakitnya, sembuhkan mereka, pulihkan mereka, agar mereka dapat kembali bekerja, berikhtiar untuk menjemput rezeki untuk kebutuhan hidup keluarganya. Sayangi mereka ya Allah, sehatkan raga mereka, sehatkan jiwa raga mereka juga ya Allah. Ya Allah ya Rabb. Untuk teman-teman kami yang saat ini sedang bekerja, berikhtiar, berdagang, berniaga, yang sedang bekerja di perusahaan, ASN, BUMN maupun karyawan swasta, jauhkan mereka dari perbuatan-perbuatan hina, yaitu korupsi dan sejenisnya. Berkahi keluarga mereka, berkahi rezeki mereka, jauhkan mereka dari rezeki-rezeki yang haram, dan dekatkan mereka dengan rezekimu yang halal. Ya Allah, untuk teman-teman kami yang saat ini rumah tangganya tidak baik-baik saja, di ujung perceraian, di ambang kehancuran, ya Allah, rekatkan kembali mereka. Keluarga mereka utuhkan kembali ya Allah, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, keluarga yang penuh dengan keberkahan. Ya Allah, kabulkan doa-doa kami. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Tenang rasanya kalau sudah berdoa ya. Rasanya ada sesuatu yang lepas. Ada sesuatu yang membuat lega, damai, dan insya Allah ya, apa yang sudah kita doakan, apa yang sudah kita panjatkan doa tersebut, Allah mengkabulkannya, mengijabahnya, dan kita senantiasa menjadi insan yang selalu taat atas perintah Allah dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Itu aja yang mau saya bawakan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Tetap sehat ya teman-teman. Nantikan terus di channel YouTube ini video-video saya yang bermanfaat buat kalian, dan pastikan untuk penguatan mental Anda join dan gabung di grup WA PMP. Banyak hal yang bisa Anda dapatkan di sana. Terutama Anda bisa ngobrol dengan saya di grup tersebut melalui pesan WA. Keren kan? Nah, itu saja yang mau saya bawakan. Terima kasih. Stay strong, keep strong. Together we are stronger. Bersama-sama kita menguatkan. Saya izin pamit ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat. Bravo. Ada kopi lagi. Kopi mulu katanya di setiap episode, nggak apa-apa ya. Biar seger ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum.